Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Mengutip dari pepatah lama yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, bila sudah sayang janganlah dilupakan. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Ali Hanafiah Sihotang. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang analisis putusan nomor 50 garis miring Perdata Gugatan garis miring 2017 garis miring Pengadilan Negeri Sorong tentang tanah hak ulayat adat suku Moy dalam otonomi khusus Papua. Penjelasan kali ini adalah dalam rangka pemenuhan tugas satu saya dalam mata kuliah Hukum Kebendaan dan Perikatan Adat. Profesor Dr. Supomo mengemukakan hukum adat adalah hukum tidak tertulis dalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. SM Amin juga mengemukakan hukum adat adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara secara baik. Dalam putusan nomor 50 garis miring Perdata Gugatan garis miring 2017 garis miring Pengadilan Negeri Sorong, pengajuan gugatan ini diajukan oleh saudara Lambertus D. Ulim sebagai penggugat melawan PT Bank Papua sebagai tergugat dalam perkara sengketa tanah adat atau tanah ulayat. Sengketa tanah ulayat ini bermula dengan tergugat PT Bank Papua menyerobot dan membangun bangunan kantor PT Bank Papua Cabang Sorong dan telah menjalankan aktivitas perkantoran di sana selama kurang lebih 30 tahun. Tergugat membangun bangunan pada tanah penggugat yang diwariskan secara turun-menurun dan tidak mendapat persetujuan dari penggugat, dan penggugat menegaskan tidak pernah menjual, menghibahkan atau melepas sebagian atau keseluruhan objek tanah sengketa. Dalam putusan Majelis Hakim nomor 50 garis miring Perdata Gugatan garis miring 2017 garis miring Pengadilan Negeri Sorong dalam ringkasan duduk perkara yang berbunyi dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat. Dalam pokok perkara, poin 1, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Poin 2, warisan secara turun-temurun dari marga karet Ulim Klakalus dan Kuaktolo menyatakan para penggugat adalah ahli waris yang sah. Poin 3, menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani RT 1 RW 2 Kelurahan Konverbu Distrik Sorong Pemerintah Kota Sorong seluas kurang lebih 2000 meter persegi adalah merupakan bagian dari tanah adat atau ulayat warisan secara turun-menurun dari para penggugat. Menghukum tergugat untuk membayar kompensasi sebagai wujud dari penghargaan atas pengakuan tanah adat objek sengketa oleh tergugat sebesar 600 juta rupiah. Poin 5, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar 5.100.000 rupiah. Dan poin 6, menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Analis putusan dalam putusan tersebut adalah dalam hukum adat suku Moy terdapat 5 jenis hak dasar, yaitu 1. Hak teges pabenum merupakan hak atas tanah yang diberikan oleh Tuhan semesta alam. Hak teges sumala merupakan hak atas tanah yang diberikan Tuhan pencipta alam melalui nenek moyang pertama kemudian diserahkan kepada seseorang di bawah sumpah adat. Poin 3, hak teges woli merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan Sang Pencipta yang selanjutnya diberikan sebagai imbalan jasa seseorang atas suatu marga di bawah sumpah adat, selanjutnya diwariskan secara turun-temurun dari keturunannya. Hak tegeswe yaitu hak yang diberikan oleh Tuhan Sang Pencipta yang diperoleh dari hak yang dipadantangan dari pihak pertama, kedua, dan seterusnya. Perolehan hak ini tidak dilakukan dengan sumpah adat, selanjutnya diwariskan secara terbatas. Lalu poin selanjutnya hak teges sukban, yaitu hak yang diberikan oleh Tuhan Sang Pencipta yang diperoleh karena perkawinan. Perolehan hak ini tidak dilakukan dengan sumpah adat, selanjutnya diwariskan secara terbatas kepada sang yang menikah. Dalam gugatan penggugat mengaku merupakan keturunan sah yang mewarisi tanah ulayat yang turun-temurun telah diwariskan oleh leluhurnya dengan menggunakan hukum adat
hak dasar bagi suku Moy dengan pembuktian pada bukti P1, P2, dan P3 yang merupakan salinan keputusan Dewan Adat tentang keabsahan pemilik tanah adat dan kesaksian oleh tetua adat setempat. Dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat atas hak tanah luas tanah yang disengketakan menurut keputusan Peradilan Adat Suku Moy nomor 9-V-2010 atas tanah adat yang diwariskan oleh nenek moyang para penggugat seluas sejauh mata memandang dengan batasan sebelah utara, timur, selatan, dan barat berbatasan dengan tanah adat suku lain. Dalam otonomi khusus Papua yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus sebagaimana tertuang dalam pasal 43 yang berbunyi 1. Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan, dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Poin 2. Hak-hak masyarakat adat tertentu meliputi hak wilayah masyarakat hukum adat dan hak perorangan pada warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Poin 3. Pelaksanaan hak wilayah sepanjang menurut kenyataan masih ada dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat dengan menghormati penguasaan tanah berkas hak wilayah yang diperoleh pihak lain secara sah. Bila mana kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus, maka alat bukti yang diberikan oleh penggugat berupa kesaksian dan surat keputusan adat dianggap sah sebab dapat dibuktikan eksistensinya keberadaan hukum adat yang masih berlangsung. Diperkuat juga dalam pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi dengan mengingat ketentuan pasal 1 dan pasal 2 pelaksanaan hak wilayah dan hak serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara. Menimbang putusan dengan mengaitkan dengan adanya asas kepastian hukum, yang mana asas ini meninjau dari sudut pandang yuridis dengan diberlakukan otonomi khusus pada Papua, maka penggunaan hukum adat sebagai pembuktian atas sengketa hak tanah ulayat dapat dipergunakan dan ini merupakan perwujudan dari adanya kepastian hukum. Kesimpulan yang dapat diambil adalah berdasarkan analisis putusan nomor 50-Perdata-2017-2017 Pengadilan Negeri Sorong dapat disimpulkan penggunaan hukum adat dalam pembuktian suatu sengketa hak wilayah dapat dilakukan sebagaimana alat bukti yang tercantum pada alat-alat bukti pada hukum acara perdata sebab telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pokok Agraria bahwa keberadaan hukum adat diakui keberadaannya dan dihormati serta dilindungi sepanjang menurut kenyataan masih ada. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang analisis putusan kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom.